Paham kita pemirsa bahwa partai politik punya hak masing-masing untuk menentukan apakah akan beroposisi atau berkoalisi. Tapi supaya didengar oleh mereka, ini dari pengamat politik kita Mas Adi Praitno, untuk demokrasi. Lebih baik mana? Berkoalisilah demi kepentingan bangsa dalam tanda kutip atau oposisi yang kuat? Ya kalau mau jujur sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira memang harus proporsional. Selain memang ada yang jadi eksekutif, legislatifnya juga harus berimbang. Jangan seperti presiden-presiden sebelumnya, ada kecenderungan koalisi gemuk, koalisi besar, dan koalisi gemoy, sehingga oposisi di parlemen itu jadi miskin dan jadi minimalis. Sehingga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu lolos begitu saja. Efeknya apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat secara umum. Yang kedua, Cak, kalau mau jujur sebenarnya, masyarakat kita ini kan sudah kebal ya dengan statement-statement elit atas nama kebangsaan, atas nama kepentingan umum. Ya ujung-ujungnya menteri juga gitu loh Pak. Kan sebenarnya publik itu nggak mempersoalkan mau jadi menteri boleh, nggak jadi menteri juga boleh. Tapi jangan pernah membangun satu argumen seakan-akan hanya ingin menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Kalau memang ingin berkoalisi, katakanlah berkoalisi. Tak perlu atas nama publik, tak perlu atas nama bangsa, tak perlu atas nama rakyat. Ini atas nama partai kok. Kalau mau atas nama partai, ya jujur saja itu atas nama partai. Kalau mau atas nama rakyat, saya kira tanyakan dulu ke basis konstituennya. Misalnya PKS ini yang terdekat dari saya. PKS itu dapat 9%. Tanya dulu ke pemilih PKS, setuju nggak kalau PKS berkoalisi? Setuju tidak kepada Nasdem pemilihnya itu? Kalau Nasdem berkoalisi dengan Prabowo, setuju tidak PKB? Kemudian para pemilihnya itu berkoalisi dengan Prabowo, itu baru atas nama rakyat dan atas nama konstituen. Tapi dalam prakteknya memang persoalan koalisi itu persoalan elit. Jadi pengikut di bawahnya itu tentu ya tidak difikirkan sama sekali bagaimana suasana hati dan perasaannya. 2 hari yang lalu masih banyak kok pengikut-pengikutnya kubu Amin, kubunya Ganjar. Tentu saja yang masih menganggap MK ini nggak fair dalam memutuskan. Tapi elitnya kemudian saling membangun jembatan komunikasi satu sama yang lain. Yang ingin saya katakan adalah berkoalisi nggak masalah kok, nggak apa. Dan itu keniscayaan memang dalam demokrasi kita. Tapi sisakanlah waktu dan tempat untuk oposisi sehingga ada proses perimbangan yang kuat. Oke, Bang Barus boleh ditanggapi? Saya kira kembali lagi bahwa partai politik tentu punya pandangan-pandangan sendiri terhadap bagaimana berperan di dalam membangun bangsa ini ke depan. Jadi tidak perlu kemudian dipersalahkan ketika kami lebih memilih untuk menjadi oposisi atau kami memilih untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sama saja itu. Hanya saja nanti dilihat kesesuaiannya di mana. Kalau ditanya, tanyakan kepada pendukung ataupun pemilih. Ya enggak bisa lagi Mas, itu ditanyakannya kemarin gitu. Apakah besok akan bergabung? Inilah hasilnya hari ini gitu. Jadi marilah kita memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Jangan kemudian setelah kontestasi ini selesai, masa kemudian tarung UFC lebih bagus daripada perpolitikan kita. Habis berkelahi mereka berangkulan. Tapi ini kesannya kelihatannya Adi Prai ingin mengajak kita terus berkonfrontasi. Ya ini yang harus kita rapikan ke depan. Bagaimana supaya ke depan itu kontestasi selesai, menyatu kembali, dan kita bersama-sama membangun bangsa ini. Apapun posisinya, saya kira itu. Ya, sebelum saya ke Mas Pipin, ini saya punya gambar terbaru Mas Adi Praitno. Ini merupakan kondisi terkini di Kertanegara, di mana kabarnya Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Nah, saya harus melihat dulu mengkonfirmasi apakah mereka berangkat bersama-sama ataukah memang Prabowo Subianto, wah tampaknya ini dia pemirsa, sudah memasuki mobil untuk kemudian memasuki mobil putih ini tadi untuk nanti akan bersama-sama berangkat ke Istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Padat sekali agenda Prabowo Gibran di malam hari ini pemirsa. Usai safari politik dari Prabowo Subianto di hari ini, bahkan Gibran pun hari ini bertemu dengan masyarakat pemirsa untuk kemudian menawarkan atau mungkin menjanjikan bahwa akan ada perbaikan gizi dan juga pencegahan stunting. Nah ini dia pemirsa menggunakan batik masuk ke mobil dan kemudian langsung disambut oleh tim protokoler bahkan juga ajudan-ajudan. Nah ini tampaknya Prabowo Subianto langsung memasuki mobil berwarna putih tersebut pemirsa.
Ini menandakan bahwa momen keberangkatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini dari Kertanegara ke Istana Negara, saya tidak tahu ya traffic di malam hari ini seperti apa. Mungkin bisa ditempuh dengan waktu 30 menit dengan protokoler, saya tidak bisa memastikan. Tadi saya lihat adalah Prabowo Subianto pemirsa. Dan kabarnya bahwa di tempat yang sama ini juga iring-iringan bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Itu artinya malam hari ini kita akan melihat secara bersama-sama momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemirsa. Apakah ini menjadi momen pemirsa penyerahan tongkat estafet pemerintahan? Kita tidak tahu, nanti kita akan lihat. Sekarang saya ke Mas Pipin. Okelah, baik bahwa koalisi diperbolehkan, oposisi yang kuat juga dibutuhkan untuk demokrasi ini. Tapi mungkin pertanyaan masyarakat yang skeptis, PKS berarti cukup lama ini berada di luar pemerintahan. Gak bosan-bosan menjadi pengkritik seperti itu atau bagaimana? Ya, kami pastikan ya dimanapun kami berada, kami punya tagline sebagai pembela rakyat. Oke. Jadi karena kami tidak mau terjadi semacam defisit demokrasi. Defisit demokrasi itu mengatakan apa? Ketika hajatan pemilu semua orang fokus biaya negara triliunan untuk pemilu, tetapi setelah pemilu rakyat diabaikan. Ini persoalannya. Makanya pertama yang kami lakukan apa sih? Ketika kami mengambil keputusan, PKS tidak merli diputuskan oleh 1-2 orang. Ada misalnya 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan PKS berada di luar atau dalam pemerintahan. Tapi sebelum itu kemudian Majelis Syuro ini meminta masukan dari semua struktur di bawah. Yang kedua, kami melihat dari instrumen survei. Kira-kira pemilih PKS lebih kecenderungan memilih kemana? Apakah PKS berada di luar atau di dalam pemerintahan? Yang ketiga, kita juga lihat bagaimana di medsos para netizen ya, harapan kepada PKS seperti apa. Itu kami pertimbangkan. Yang kedua yang harus dilihat ya supaya tidak terjadi defisit demokrasi adalah apakah pertarungan, perdebatan atau yang ada di elit ini, apakah hanya tadi ribut masalah siapa menempati posisi apa. Tetapi dari sisi apa solusi yang ditawarkan untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan pengangguran, kemiskinan, harga-harga naik, kurs rupiah melemah dan sebagainya. Inilah yang seharusnya menjadi concern kita. Jadi bagi PKS saat ini adalah oke, silaturahim kita lakukan sebagai relaksasi ketegangan politik yang terjadi pada Pilpres kemarin sampai kepada MK. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kami yang bisa dilakukan karena kami berada di luar pemerintahan, ya kami saat ini sampai bulan Oktober yang akan kita lakukan optimal untuk bagaimana peran di parlemen, di DPR RI. Produk-produk undang-undang apa yang harus kita perbaiki ke depan, terus kemudian masukan dari MK juga kita bahas. Sekali lagi bagi kami katakan di dalam atau di luar sama-sama bermartabat, kami akan terus memberikan yang terbaik untuk rakyat. Keputusan PKS berada di luar dan pemerintahan, saya ingin mempertegas Bang Adi ya, PKS siap di luar dan siap di dalam pemerintahan. Dan kalaupun kami mengambil keputusan saat ini, itu berarti kami sudah melalui proses yang panjang. Yaitu apa? Kami mendengarkan bagaimana aspirasi di bawah ini. Jadi itulah kenapa PKS alhamdulillah sampai saat ini kami harus sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus kader PKS, para konstituen PKS yang selama ini sudah mendukung dan mereka merasa puas dengan pilihan PKS yang diberikan. Kenapa? Karena keputusan elit PKS selalu mendengarkan aspirasi dari akar rumput PKS di bawah. Oke, sambil kita menunggu pemirsa TV One ini follow langsung ya Pak Prabowo untuk menuju istana. Ini momen yang mungkin sayang jika kita lewatkan. Jadi kita tahu tepat pukul berapa nanti akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sambil menunggu momen sampai ke istana, saya mungkin tanya kepada Mas Adi Praitno. Sebentar Mas Adi Praitno, sebentar kalau kita lihat mengenai oposisi dan koalisi untuk ke depan ini, apakah ini memang partai politik ini memikirkan secara keseluruhan bahwa ini adalah demi rakyat, ataukah jangan-jangan ada hal yang mau dijaga juga? Kita tahu masih ada momen pilkada, bisa jadi kalau PKS masuk ke dalam koalisi suaranya turun, seperti apa? Saya kira tidak ya, soal koalisi dan tidak koalisi ini murni tentu untuk kepentingan bagaimana kepentingan partai itu bisa sustain ya.
Kalau memang ada tawaran dan itu cocok, bisa diamini dan diokekan oleh masing-masing calon, saya kira tawaran itu akan lanjut. Kalau memang Nasdem ditawari dan cocok, ya saya kira Nasdem akan lanjut. Tapi kalau memang Nasdem akan menolak, ya akan menolak. Begitupun dengan partai yang lain. Dan yang paling penting adalah apa yang terjadi pada elit hari ini, persoalan sharing power, itu tak ada kaitannya dengan pilkada. Karena, Kenapa? Karena pilkada itu saya kira memang memori pemilihnya sudah berubah, suasana hatinya sudah berubah, preferensi pilihan politiknya sudah berubah. Yang mereka pikirkan bukan lagi partai yang bertarung di level nasional, bukan di pusat, tapi yang bertarung adalah tim sukses, para relawan, dan para calon-calon kepala daerah yang kemudian menyambangi mereka langsung. Seberapa kuat misalnya mereka berkompetisi di bawah, maka sepanjang itu juga dia akan mendapatkan dukungan politik. Kalau apa yang terjadi pada elit itu kemudian berpengaruh pada pilkada, ini berbahaya. Jadi partai yang saling berkoalisi ini juga akan dihukum di bawah. Tapi itu tidak ada pemberannya, itu tidak ada teorinya. Dan yang dirugikan itu bukan partai yang kalah dalam pemilu, partai yang menang pemilu pun kalau kita persepsikan pendukung pemenang itu tidak mau dengan yang kalah, tentu dia akan menghukum di dalamnya. Tapi dalam pengalaman pilkada sejak beberapa puluh tahun yang lalu, saya kira memang anatomi kekuatan politik utamanya adalah pada calon tim sukses dan partai-partai yang ada di daerah. Saya kira di situ kuncinya. Saya gantilah pemirsa, mungkin pilkada kita bahas ini masih terlalu dini. Sekarang saya ingin ke Mas Barus ya, Bang Barus ya. Ini pertanyaan nakal dari saya. Kalau kita nunjuk orang, 4 jari itu ada ke kita. Berkali-kali Mas Pipin mengatakan di sini kami siap di luar, kami siap di dalam. Apakah jangan-jangan dari tadi kita nunjuk-nunjuk Nasdem untuk menjadi koalisi? Bisa jadi yang ditarik ini PKS, justru Nasdem menjadi oposisi. Mungkin nggak Bang Barus? Ya tentu kita berkoalisi atau tidak berkoalisi itu kan bukan ranah saya untuk menyampaikan. Namun gambar-gambarannya, kelihatannya kan sudah disampaikan tadi di awal. Saya sampaikan di awal bahwa adakah tawaran yang lebih baik yang mau ditawarkan masyarakat ataupun kita yang ada di forum ini selain daripada bersama-sama dengan pemerintahan terpilih, kan gitu, presiden dan wakil presiden terpilih, adakah? Kan tidak ada juga gitu loh. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah ke depan ini tadi dikatakan jangan dulu bicara pilkada, tapi ini penting. Rekonsiliasi harus segera dibangun. Rekonsiliasinya harus segera dibangun. Bayangkan dalam waktu dekat akan ada ratusan pilkada yang dimana kalau kita selalu mengatakan bahwa kami menjaga tensi dan segala macam, saya juga ikut menjaga tensi. Nasdem menjaga tensi dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat. Selesai sudah pekerjaan pemilu ini, mari kita guyup kembali. Tetapi kalau masih terus dipanas-panasi, bayangkan ada ratusan pilkada nanti, ini kapan kemudian kita menghadapi ini tantangan global ini gitu loh. Saya kira ini perlu juga dipikirkan ini oleh Om Adi Pray juga, bersama-sama lah kita. Terakhir di sini Mas Pipin, mungkin tidak sih justru PKS yang berkoalisi? Suaranya besar, bisa jadi kemudian ditarik oleh Pak Prabowo. Ya, kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu selalu ada. Tetapi tadi kami ini Caca ini nakal ini. Iya, saya akui. Oke, lanjutkan. Tidak mungkin saya sebagai jubir PKS, ya domainnya koalisi itu ada di Musyawarah Majelis Syuro. Itu level tertinggi di PKS. 99 orang Majelis Syuro. Jadi tidak dinisbatkan kepada satu orang, tetapi 99 orang anggota Majelis Syuro yang memiliki integritas, kapasitas untuk memutuskan mana maslahat madorotnya di dalam atau di luar pemerintahan. Dan tentu dengan mekanisme mereka akan mendengarkan akar rumput, bagaimana suaranya. Apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Mana maslahat dan mudaratnya. Maslahat dan mudarat. Tapi kita tunggulah. Politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Siapa yang nanti masuk ke dalam barisan oke gas seperti itu. Terima kasih di sini Mas Pipin. Terima kasih Mas Adi Pray. Bang Barus tadi ada juga Bang Saiful Huda.